Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Malam hari ini kita akan sharing-sharing, bahas tentang battlefield, medan perang. Seringkali kita pikir hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, ada area-area tertentu di dalam hidup kita yang sebetulnya berbagai cara di mana iblis ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu seringkali kita pikir, ini hanya sekedar kelalaian kecil gitu ya, atau kelupaan, atau godaan-godaan kecil, tanpa kita sadar bahwa ada berbagai situasi dalam hidup kita yang kalau kita tidak hadapi dan atasi dengan benar, itu bisa merusak hidup kita. Kita seringkali punya berbagai dorongan, keinginan, kerinduan di dalam hidup kita. Dan berbagai keinginan ini sebetulnya diciptakan Tuhan baik. Karena setiap keinginan yang Tuhan berikan kepada kita, itu sebetulnya mau memperlihatkan bahwa di balik semua keinginan itu ada kerinduan hati akan Tuhan, Sang sukacita dan sejahtera yang sejati. Tapi waktu kita punya berbagai dorongan dan kerinduan itu, seringkali itu ditunggangi dengan berbagai kelemahan, ditunggangi dengan berbagai kerapuhan kita, sehingga apa yang harusnya tertuju pada Tuhan, yang ada justru tertuju pada dosa yang akhirnya menghancurkan hidup kita. Dan kita lihat ini dalam hidup banyak orang-orang di sekitar kita, hidup-hidup yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan, bahkan hancur karena dorongan-dorongan kecil. Misalnya kebiasaan makan yang nggak dikendalikan. Lalu kebiasaan itu akhirnya menjadi penyakit, akhirnya menghancurkan hidup kita. Atau kebiasaan-kebiasaan buat orang-orang muda seringkali mengkonsumsi pornografi. Lalu kita pikir itu nggak apa-apa. Tanpa kita sadar itu membangun sebuah habit, sebuah kebiasaan yang kita masuk ke dalam pernikahan. Lalu dalam pernikahan itu bisa menghancurkan relasi dengan keluarga kita misalnya. Atau kebiasaan-kebiasaan berhutang. Atau kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya tanpa kita sadar, waktu itu berulang kali terjadi di dalam hidup kita, akhirnya apa yang kecil yang kita tidak sadari akhirnya membinasakan hidup kita. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana iblis seringkali bekerja di dalam hidup kita. Apa yang kita pikir sederhana, apa yang kita pikir kecil, tetapi berdampak begitu besar, dan bagaimana kita bisa melawan dan menghadapi berbagai situasi ini. Saya mau ajak kita semua bersama-sama melihat sebuah kisah dari Kitab Kejadian bab 25 ayat 29 sampai 34. Saya yakin banyak dari kita yang juga sudah cukup fasih, cukup mengenal cerita ini. Tapi mudah-mudahan malam hari ini kita bisa melihat cerita ini dari sudut pandang yang berbeda. Ayat 29, Kejadian 25. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Jadi Yakub lagi masak nih. Yakub ini anak rumahan. Saudaranya Esau itu anak yang suka pergi berburu, anak outdoor yang suka keluar rumah, berburu binatang, lalu membawa buruannya pulang, sehingga lebih maco gitu ya, lebih cowok gitu, kelihatannya lebih hebat gitu ya. Sementara Yakub ini, si adik Yakub ini tenang-tenang di rumah sama ibunya. Nah, suatu kali Yakub sedang memasak,
Lalu Esau datang dengan lelah dari padang. Esau pulang. Oke. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Jadi yang merah-merah itu masakannya si Yakub. Okay. Ayat 30, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ayat 31, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bayangin, hak kesulungan mau ditukar dengan semangkuk makanan yang merah-merah itu ya. Ayat 33, Yakub bilang begini. Ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ayat 33 kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Jadi rupanya dia bikin sup kacang merah. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, jadi dia pulang ke rumah si Esau, dia bilang sama Yakub dia udah capek, dia lelah. Lalu dia ingin, saking capeknya, begitu lelahnya, dia lihat ada makanan, lalu dia langsung pingin makanannya, lalu dia bilang, berikan kepadaku. Yakub bilang, gak mau, tukarkan sup ini, makanan ini, kacang merah ini dengan hak kesulunganmu. Nah, hak kesulungan ini apa sebetulnya? Oke. Hak kesulungan ini apa? Kita hari ini ada budaya-budaya tertentu yang masih punya hak istimewa bagi anak tertua, anak yang paling sulung. Nah, dalam tradisi Yahudi, hak kesulungan itu artinya ada 3 hal. Yang pertama, hak kesulungan itu anak yang paling sulung, itu waktu orang tuanya udah nggak ada, dia terima warisan 2 kali lipat dari yang lain. Jadi kalau misalnya anaknya ada 2, dalam hal ini Esau dan Yakub, jadi hak kesulungan itu nanti yang sulung itu dapat warisan 2 kali lipat dari adik-adiknya. Jadi kalau adiknya dapat 1, si sulung dapat 2. Kalau adiknya dapat 2, si sulung dapat 4. Jadi dia dapat jatah warisan ganda 2 kali lipat. Yang kedua, hak kesulungan artinya kalau di keluarga besar itu terjadi konflik, anak sulung itu yang punya wewenang untuk membuat keputusan final. Jadi kalau misalnya ada ribut, ada pertikaian gitu ya, itu nanti waktu tidak bisa diselesaikan di antara anggota keluarga, akhirnya mereka bawa kepada anak tertua. Anak tertua yang punya hak kesulungan ini, yang berhak membuat keputusan final, mengadili berbagai situasi, karena dia dianggap yang paling diberikan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Maka yang ketiga, yang sulung itu adalah yang mendapatkan juga berkat Tuhan lebih dibandingkan yang lain. Jadi coba bayangkan, teman-teman semuanya. Hak kesulungan artinya dapat warisan 2 kali lipat dibandingkan yang lain, dapat wewenang untuk membuat berbagai keputusan final di dalam keluarga, kuasa, power, dan yang ketiga, dapat berkat Tuhan juga yang lebih di dalam hidupnya. Nah, sekarang si Esau ini udah kelaparan, lalu dia pulang dari padang, mau makanan. Waktu dia mau makan, adiknya bilang, oke, aku akan berikan makanan ini kepadamu, tapi tukarkan itu dengan hak kesulunganmu. Berikan hak kesulunganmu kepadaku, lalu aku akan berikan makanan ini kepadamu. Lalu dia bilang, Esau berpikir begini, ayat 32, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bayangkan, memang si Esau ini sakit apa sampai dia bilang sebentar lagi aku mati? Enggak, dia nggak sakit apa-apa. Dia hanya letih, dia hanya lelah. Lalu bayangkan, siapa orang bodoh mana yang mau menukar hak kesulungan yang artinya punya warisan ganda, kuasa memutuskan dalam keluarga dan berkat Tuhan yang lebih? Siapa yang mau menukarkan itu dengan makanan semangkuk? Itu nggak masuk di akal.
bodoh banget. Tapi kita pikir mungkin itu bodoh banget ya. Tapi kenyataannya banyak loh di antara kita yang seperti itu. Berapa banyak dari kita, misalnya keluarga misalnya, orang tua yang menukarkan waktu dengan anaknya dengan bisnis dan pekerjaan. Dia kehilangan waktu bersama dengan anak-anaknya yang berharga untuk dapat uang misalnya lebih, untuk kekayaan yang lebih besar. Berapa banyak dari orang-orang muda yang bersedia main game dan mengorbankan waktu kuliahnya, waktu belajarnya, sehingga hanya demi main game 1 jam, 2 jam bisa merusak ujian akhir di kuliahnya dia, sehingga mungkin dia nggak lulus, sehingga itu mempengaruhi masa depannya dia. Atau berapa banyak dari pasangan suami istri yang bersedia bermain api, selingkuh kecil-kecilan, mengorbankan sekian puluh tahun pernikahan dan relasi harmonis dengan keluarga, ditukar dengan satu kali peristiwa kecil, main-main, selingkuh, affair dengan orang lain misalnya. Tapi itu yang terjadi, menukarkan semangkuk sepiring makanan kecil, tetapi ditukarkan dengan seluruh hidup. Anak sulung ini bersedia memberikan hak kesulungannya demi mendapatkan semangkuk makanan. Dan tanpa kita sadar, ini sering terjadi di tengah-tengah hidup kita. Kita menukarkan jam doa yang sebentar, lalu besok kita jadi nggak terbuka pada tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena malam hari ini atau kita membiasakan diri menutup diri dari tuntunan Roh di dalam hidup kita. Waktu Roh Kudus menuntun kita hal yang kecil, misalnya untuk berdoa, kita tolak. Kita memilih melakukan yang lain, yang receh, yang nggak berguna. Main-main misalnya, nonton film misalnya. Tanpa kita sadar, kita tukarkan hal yang begitu berharga dengan yang tidak berharga. Tetapi waktu itu mulai menjadi kebiasaan. Akhirnya kita membangun kebiasaan menutup diri pada tuntunan Roh Kudus. Akibatnya apa? Akibatnya keputusan-keputusan kita di kemudian hari menjadi tidak bijak. Dan itu bisa merusak hidup kita, karena kita tidak membiasakan diri terbuka pada Roh Kudus misalnya. Hal kecil yang menjadi efeknya begitu besar. Atau belanja. Mau belanja, ada diskon sedikit, gesek pakai kredit card. Gesek lagi, kecil. Tapi waktu kebiasaan yang kecil-kecil kita bangun, akhirnya efeknya apa? Ada banyak keluarga-keluarga atau orang-orang muda bahkan yang terlibat hutang luar biasa besar. Kenapa? Karena kebiasaan minjem uang lewat kredit card. Dorongan-dorongan kecil yang kita pikir bukan dosa besar. Lalu bayangkan, Esau bilang, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini kita juga sering terjadi kok. Ada barang baru, ada diskon, ada barang baru yang kita suka banget. Lalu barang itu rasanya begitu berharga dan kita bilang begini, aku harus beli. Waduh, kalau nggak beli mati deh gue. Pokoknya gue harus punya itu barang. Kalau nggak punya rasanya, aduh. Lalu rasanya seperti dia bilang, sebentar lagi aku akan mati. Ini hal yang biasa terjadi. Di dunia marketing ada 2 istilah. Kalau Bapak Ibu familiar, di dunia marketing itu ada 2 istilah. Istilah yang pertama tuh impact bias bahasa Inggris. Itu impact bias itu artinya mengambil dorongan kehendak yang sederhana, lalu membesarkannya di luar proporsi. Pernah nggak kita lihat, kita sebetulnya nggak pingin satu barang. Tetapi waktu kita lihat barang itu diskon, sebenarnya kita rasa awalnya nggak butuh. Tapi waktu kita nonton di Shopee Live gitu misalnya, atau nonton iklan di YouTube gitu ya, begitu kita lihat ada diskon, lalu diceritakan dengan cara yang menarik, lalu seakan-akan, waduh, aku butuh banget barang ini. Padahal sebelumnya nggak butuh-butuh amat. Lalu akhirnya kita jadi beli. Atau selain impact bias, ada yang namanya focalism. Focalism itu memfokuskan pikiran kita pada satu hal, sehingga yang lainnya tampak tidak jelas. Kalau kita udah pingin punya satu barang, udah pingin beli satu barang, itu rasanya pingin terus yang dikejar, lalu yang lain itu menjadi seakan-akan tidak penting. Ingin beli barang baru, padahal barang itu kita tidak sungguh-sungguh butuh, hanya karena diskon aja, lalu rasanya jadi butuh banget. Waktu rasanya jadi butuh banget,
Seakan-akan barang yang lain itu nggak penting, aku harus punya ini. Aku harus melakukan ini. Aku harus nonton film ini. Aku harus main game ini. Aku harus punya barang ini. Aku harus... Sehingga yang lain rasanya nggak penting. Dan tanpa kita sadar, godaan kecil ini, godaan ini menghancurkan, merusak hidup Esau. Gimana hidupnya bisa rusak? Dia nggak sadar apa yang dia buat. Dia nggak sadar pilihan yang sedang dia buat. Kenapa? Saya membayangkan kalau saya bisa kembali ke zamannya Esau dan Yakub, mungkin waktu Esau bilang, "Oke, baik, aku akan berikan hak kesulunganku kepadamu agar aku bisa dapat makanan." Pada saat itu, kalau saya bisa kembali ke zaman itu, saya rasanya mau bilang sama si Esau. Saya mau bilang, "Esau, stop," saya mau bilang. "Jangan." Kenapa? "Begini Esau," saya bilang. "Saya ini, nama saya Riko. Saya datang dari tahun 2020. Mungkin kamu nggak kenal sama aku gitu. Tapi begini, nanti ribuan tahun setelah kamu, itu Tuhan itu akan membangkitkan seorang nabi besar untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ceritanya panjang deh. Pokoknya nanti keturunanmu itu akan menjadi luar biasa banyak. Lalu keturunanmu itu nanti akan tinggal di bawah pemerintahan kerajaan Mesir. Lalu pada saat itu nanti ada satu tokoh yang namanya Musa. Dan Tuhan akan menggerakkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan waktu Tuhan menampakkan diri ke Musa, itu Tuhan bilang begini, "Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Esau." Bayangkan, Tuhan akan memperkenalkan dirinya dengan menggunakan namamu, Esau. Tuhan mengasosiasikan dirinya itu dengan Abraham, Ishak, dan Esau. Sehingga kamu itu penting banget. Kamu itu luar biasa Tuhan pakai. Karena namamu akan dipakai oleh Tuhan sepanjang segala masa untuk memperkenalkan siapa Dia sebagai Allah Yahweh. Bahkan ribuan tahun sesudah itu, Allah sendiri akan hadir ke dunia lewat putranya. Mungkin kamu gak bisa ngerti hari ini Esau, tapi nanti waktu Tuhan hadir lewat putranya Yesus, nanti cerita hidupnya Yesus itu akan dicatat sama ada murid yang namanya Matius. Waktu Matius mencatat, Matius itu memulai dengan silsilah untuk menceritakan bahwa Yesus ini sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dan di cerita itu sekali lagi diceritakan bahwa Allah itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Esau. Sehingga namamu itu penting, karena namamu itu akan tercatat di dalam sejarah keselamatan Tuhan. And your name will change the world. Namamu akan mengubah dunia, karena dunia mengenal Allah lewat nama Esau. Tapi kalau kamu menjual hak kesulunganmu, tidak menjadi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak menjadi Allah Abraham, Ishak, dan Esau, tapi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan namamu tidak lagi menjadi tanda untuk memperkenalkan Allah Yahweh yang begitu besar dan begitu agung. Saya mau ngomong begitu ke dia. Saya mau bilang ke dia, kamu gak sadar bahwa pilihan kamu hari ini yang kecil itu akan membuat seluruh hidupmu gak memenuhi rencana Tuhan yang agung di dalam hidupmu. Tetapi rencana Tuhan yang agung yang kamu tidak sadar itu akan menjadi tidak terjadi di dalam hidupmu hanya karena kamu memilih sepiring makanan dibandingkan hak kesulunganmu yang begitu berharga. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, berapa kali hari ini, berapa sering dalam hidup kita pikir ada hal-hal kecil dalam hidup kita yang kita tidak pedulikan. Kita pikir, bukan dosa, gak penting. Lalu aku memilih apa yang aku anggap sepele. Apa yang berharga, aku tukar dengan apa yang tidak berharga.
Yang berharga doa, kita tukar dengan nonton film. Yang berharga baca kitab suci firman Tuhan, kita tukar dengan main-main sama teman. Yang berharga melayani Tuhan, karena dengan kita melayani Tuhan kita investasi surga misalnya. Tetapi kita tukar dengan yang tidak berharga, karena aku lebih memilih kerja cari uang supaya aku punya uang banyak, padahal uang banyak itu tidak aku bawa masuk ke surga, tetapi aku tinggal waktu aku mati. Tetapi seringkali dalam hidup kita, kita tukar apa yang jauh berharga dengan apa yang tidak berharga, karena kita pikir ini hal kecil. Padahal ini bisa jadi iblis yang berkarya lewat hal kecil untuk mengeluarkan kita dari rencana agung Allah bagi kita masing-masing. Dan kita tidak sadar, seperti Esau tidak sadar bahwa pilihannya memilih makanan daripada hak kesulungan itu merombak seluruh hidupnya dia. Teman-teman semuanya, kita perlu melawan berbagai godaan di dalam hidup kita, sekalipun kita pikir itu hal kecil, hal sepele. Paus Fransiskus bilang, hidup adalah seperti upaya militer. Kehidupan Kristen adalah pertempuran. Pertempuran yang indah, karena ketika Tuhan muncul sebagai pemenang dalam setiap langkah hidup kita, ini memberikan kita kegembiraan, kebahagiaan yang besar, sukacita bahwa Tuhan adalah pemenang di dalam diri kita dengan pemberian keselamatan darinya. Tetapi kita semua agak malas, bukan, dalam pertempuran ini, dan kita membiarkan diri kita terbawa oleh nafsu, oleh berbagai godaan. Itu karena kita orang berdosa, kita semua. Lalu dia bilang, jangan putus asa, miliki keberanian dan kekuatan, karena Tuhan menyertai kita. Paus Fransiskus mengatakan bahwa our life is a battlefield. Hidup kita itu adalah sebuah medan peperangan, di mana ada godaan demi godaan demi godaan setiap hari, bahkan yang kita pikir kecil sekalipun. Tetapi kalau kita jatuh, kita tidak pernah tahu bahwa di balik kejatuhan kita dari hal yang sepele sekalipun, di situ iblis masuk dan bisa mengubah seluruh haluan hidup kita, seperti Esau yang kehilangan hak kesulungannya karena memilih sepiring makanan. Maka Efesus memberikan kita petunjuk. Kalau hidup kita ini adalah medan peperangan, maka apa yang perlu kita lakukan? Kalau hidup ini adalah medan peperangan, saya yakin kita semua udah pernah baca Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Saya yakin kita semua udah pernah baca. Tapi saya mau coba bahas satu persatu dengan singkat aja untuk mengingatkan kita betapa pentingnya masing-masing aspek ini. Karena kalau enggak, kita mudah sekali loh kalah dan jatuh. Lalu kita pikir, itu hanya hal kecil. Ingat, Esau hanya hal kecil. Dia hanya tergoda sepiring makanan dan seluruh hidupnya berubah. Bahkan sampai hari ini kita tidak pernah mendengarkan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Esau. Hanya karena sepiring makanan menjadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka kita lihat sama-sama Efesus bab 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nanti kita akan balik ke bagian ini di akhir. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat. Tipu muslihat itu tipuan yang tidak kelihatan. Oke, Kitab Suci mengatakan bahwa iblis itu datang menyamar sebagai malaikat terang. Apalagi orang-orang yang aktif di pelayanan. Apalagi orang-orang yang datang ke persekutuan. Nggak ada orang yang datang aktif di persekutuan lalu digoda mundur dari pelayanan. Alasannya, kenapa kamu mundur? Aku mau cari uang aja yang banyak. Aku nggak mau peduli lagi sama pelayanan. Nggak ada yang alasannya begitu. Pasti semua alasannya baik. Aku kan lagi ada sibuk sama pekerjaan. Aku kan mau fokus pada keluarga. Aku kan mau ini, aku kan mau itu. Apapun alasannya, hampir pasti alasannya semuanya terdengar
baik. Kenapa? Karena iblis itu hadir dengan tipu muslihat. Lewat hal-hal yang kelihatannya baik, padahal itu adalah sebuah tipuan. Maka hati-hati dengan alasan. Karena alasan yang kita berikan untuk mundur dari pelayanan, dari komunitas, dari berbagai karya bagi kerajaan Allah, itu bisa jadi adalah tipu muslihat. Coba deh, apalagi kalau tim persekutuan biasanya udah hafal tuh alasan orang mundur dari pelayanan. Hampir tidak pernah alasannya negatif, hampir selalu alasannya yang positif. Kenapa? Karena alasannya selalu harus dibungkus dengan apa yang baik. Dan itu seringkali adalah tipu muslihat. Ayat 12, karena perjuangan kita, nah ini penting, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, yaitu apa? Roh-roh jahat di udara. Jadi apa yang kita pikir kelalaian sederhana, apa yang kita pikir itu hal sepele, itu bisa jadi roh jahat loh yang sedang menyerang kita. Tetapi cara menyerangnya itu nggak kasar, nggak ofensif, tetapi cara menyerangnya itu dengan halus, seperti malaikat terang. Kita pikir alasannya baik. Malaikat terang itu baik, padahal itu iblis yang lagi menyamar. Maka ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu hari apa? Hari waktu kita lagi digoda. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi waktu kita lagi berjuang, kita kuat. Tetapi waktu godaannya udah selesai, kita juga tetap berdiri. Jangan setelah selesai, kita langsung hancur-hancuran. Ini sering terjadi nih. Orang ikut terlibat di pelayanan, waktu lagi pelayanan, awal-awal semangat, di akhir masa periode pelayanan dia babak belur. Lalu dia seakan-akan hancur. Lalu dia bilang, aduh capek. Lalu alasannya begini, aku udah 3 tahun jadi tim, gak mau lagi, capek aku, gantian yang lain. Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau melayani dituntun oleh roh, melekat dengan Yesus, setelah masa kepengurusan berakhir, dia lebih semangat daripada sebelumnya. Kalau di akhir periode pelayanan dia hancur-hancuran dan dia capek, jangan-jangan selama dia melayani dia tidak melekat pada roh. Karena orang yang selama pelayanannya melekat pada roh, di akhir periode pelayanan tidak menjadi letih, tidak menjadi lelah, tetapi justru menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Coba bayangkan kita masing-masing. Kalau kita di periode pelayanan setelah sekian bulan melayani atau sekian tahun, aku semakin semangat, aku semakin on fire, atau aku semakin letih dan akhirnya luka, babak belur, dan mau meninggalkan pekerjaan pelayanan Tuhan, meninggalkan komunitas. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi waktu periodenya sudah selesai pun, aku tetap berdiri dan siap untuk tanggung jawab lain, bahkan tanggung jawab yang lebih besar. Ingat, orang tuh ya, kalau dikasih tanggung jawab banyak di pelayanan itu ya, kayak orang Indonesia itu budaya timur mungkin ya, suka sok rendah hati. Aduh jangan gitu. Padahal ingat Yesus, waktu orang setia dikasih talenta nih, waktu dia dikasih 2 talenta lalu dilipat gandakan, justru ditambahkan talentanya sama Tuhan. Artinya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya itu justru diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi tanggung jawab yang lebih besar itu artinya hadiah dari Tuhan, karena kita sudah setia melayani dengan apa yang Tuhan berikan. Semakin kita setia, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar. Hal yang lebih besar itu adalah tanda bahwa Tuhan berkenan. Itu reward, itu berkat.
tanggung jawab yang lebih besar itu berkat. Maka kalau kita diberikan tanggung jawab lebih besar untuk melayani di kebun anggur Tuhan, bersyukurlah, karena itu artinya Tuhan berkenan. Oke? Tuhan mau melipat gandakan apa yang kita persembahkan dengan baik ke Tuhan. Maka ayat 14, berdirilah tegap. Oke, siap. Orang kalau mau maju ke perang ya mesti siap, tegap. Orang kita tuh kadang-kadang orang pelayanan kadang-kadang kalau ditanya gimana ikut Tuhan, aduh aku berjuang nih, kayak orang kecapean, kayak orang yang udah mau babak belur gitu. Padahal orang yang siap perang itu ya berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Oke, itu ada gambarnya tuh ya. Lalu kasut di kakinya tuh kerelaan memberitakan Injil. Lalu ayat 16, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ayat 17, ketopong keselamatan, itu helmet of salvation, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Lalu ayat 18, dalam segala hal doa dan permohonan. Oke, jadi ini nih yang kita butuhkan. Ini perlengkapan senjata Tuhan. Oke. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu apa sih? Kita kalau pikir ikat pinggang kebenaran itu kayak kita pergi pakai celana jeans lalu pakai ikat pinggang gitu ya. Ini terjemahan dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu gird your loins. Gird your loins. Itu sebetulnya bukan ikat pinggang, tapi sebetulnya begini nih. Kalau bisa lihat gambarnya agak kecil. Jadi orang zaman dulu itu pakai jubah panjang. Kalau dia pakai jubah panjang, pergi perang, itu dia nggak bisa lari. Karena kakinya tuh mau bergerak susah, karena jubahnya itu panjang, kayak baju perempuan hari ini, kayak rok gitu, kayak long dress. Jadi sampai bawah. Nah kalau pakai baju sampai bawah itu kan nggak bisa bergerak ya, nggak bisa perang, nggak bisa lari. Maka jubahnya itu ditarik ke atas, lalu setelah ditarik ke atas, diikat. Nah waktu diikat itu menjadi seperti ikat pinggang seakan-akan. Tapi bukan ikat pinggang yang udah dipakai sebelumnya, tetapi jubah yang panjang itu diangkat ke atas lalu diikat. Oke. Nah bayangkan kalau pergi perang nggak pakai ikat pinggang yang ini, atau dengan kata lain pergi perang tapi jubahnya itu nggak diangkat ke atas. Mana bisa perang, mana bisa berantem, mana bisa bertempur. Oke. Jadi penting banget bahwa kita berikat pinggangkan kebenaran. Oke? Dan kebenaran itu apa? Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka berikat pinggangkan kebenaran itu membiarkan hidup kita diikat oleh firman, membiarkan hidup kita dikuasai oleh sabda Tuhan, sehingga tuntunan hidupku itu semuanya adalah firman Tuhan. Ikat pinggang kebenaran. Lalu setelah ikat pinggang kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Nah bahasa Indonesianya itu baju zirah keadilan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini juga mencari terjemahan bahasa Indonesia agak susah. Bahasa Inggrisnya itu breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Itu baju zirah, itu baju perang. Lalu righteousness itu kalau artinya itu sebetulnya kualitas hidup yang secara moral itu benar. Oke, diterjemahkan itu dengan istilah keadilan. Tapi artinya tuh sebetulnya kualitas hidup yang bermoral, yang punya moral yang benar, moral yang baik, hidup yang benar di dalam Tuhan gitu loh. Perilaku, kalau tadi ikat pinggang kebenaran tuh berbicara tentang sabda Tuhan, kebenaran, konsep, aturan. Kalau yang ini perilaku kita gitu. Perilaku kita harus righteous gitu. Nah, righteousness itu adalah morally right, secara moral benar. Nah, kita itu nggak pernah sebetulnya secara moral itu sempurna. Kita itu secara moral itu selalu jatuh ke dalam dosa. Jadi, our righteousness, kebenaran kita, itu apa sih sebetulnya? Kebenaran kita itu sebetulnya adalah kurban Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Berapa banyak dari kita seringkali yang kalau mau melayani Tuhan, kita suka bilang begini, aku merasa diriku nggak layak. Lalu kita pikir menjadi layak kalau apa? Kalau kita sudah benar hidupnya. Padahal kita tidak pernah 100% benar hidup kita. Karena kita terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Maka our righteousness, kebenaran kita atau keadilan kita, itu bukan soal apa yang aku lakukan.
tetapi apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Sehingga kalau kita bilang aku layak atau nggak layak, layak tidak layaknya aku tidak terletak pada perbuatanku. Layak tidak layaknya aku terletak pada kurban Kristus 2000 tahun yang lalu. Kalau kita menerima kurban Kristus 2000 tahun yang lalu, berarti kita hidup di dalam righteousness-nya Tuhan, kebenarannya Tuhan, keadilannya Tuhan. Nah, waktu Paulus bilang ke Efesus baju zirah keadilan, itu kita sebetulnya disuruh mengenakan keadilannya Tuhan, righteousness-nya Tuhan. Hasil penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu yang melayakkan kita hari ini. Sehingga apapun serangan kepada kita, yang melindungi kita itu sebetulnya bukan perbuatan baik kita, tetapi kurban penebusan Yesus, kuasa penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bahwa apapun yang terjadi aku tidak takut. Kenapa? Karena Yesus sudah mati untukku 2000 tahun yang lalu, dan kematian Yesus, penebusan Yesus itulah kekuatanku. Tidak terletak pada diriku sendiri. Itu yang dimaksud dengan baju zirah keadilan. Lalu setelah baju zirah keadilan, Paulus mengatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi mewartakan Injil itu bagian dari senjata perang loh. Kita ya seringkali ya orang Katolik ini sangat rendah hati, nggak mau memberitakan Injil. Kita rendah hati karena merasa bahwa aku sendiri orang berdosa, aku sendiri nggak layak untuk mewartakan Yesus, maka aku sendiri harus memperbaiki hidupku dulu. Akibatnya kita jadi nggak memberitakan Injil. Padahal ya, Paulus bilang, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Karena kalau kita tidak, bayangkan kalau pergi perang, tidak mengenakan kasut. Kasut itu alas kaki. Mana bisa perang? Karena begitu menginjak batu, menginjak dataran-dataran yang kasar ataupun keras, kita nggak bisa perang. Maka kalau kita mau perang, kita harus mewartakan Injil. Pewartaan itu adalah bentuk peperangan kita. Maka kalau kita mau perang, kita harus mengenakan kasut alas kaki. Sehingga kasut atau alas kaki itu bukan pilihan. Bukannya boleh pakai, boleh enggak. Karena kalau nggak pakai, ya udah nggak bisa menang perang. Begitu juga kalau tidak memberitakan Injil, ya tidak bisa menang perang. Karena memberitakan Injil itu adalah seperti kasut yang kita kenakan, alas kaki yang kita kenakan untuk perang. Berapa banyak dari kita yang mewartakan Injil, mewartakan Yesus, ngobrol, cerita, kesaksian, kadang-kadang lewat kata-kata, kadang-kadang lewat pewartaan sukacita. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, jemaat perdana itu hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kasih. Lalu Kisah Para Rasul bab 2, penulis Kisah Para Rasul mengatakan, lalu Tuhan menambahkan jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Lewat apa? Lewat sukacita mereka. Berapa banyak dari kita, hidup kita tuh ya, saya membayangkan begini, berapa banyak sih dari kita yang kalau kita pergi, keluar, ketemu orang, lalu orang melihat kita, orang bilang begini, kamu tuh makan apa sih? Kok bisa jadi kayak begini? Orang bisa ngeliat perbedaan gak sih? Kalau kita pergi sama saudara-saudara kita gitu ya, yang bukan pengikut Kristus, orang bisa lihat gak sih? Yang mana yang pengikut Kristus, yang mana yang bukan? Karena kalau kita tidak terlihat berbeda, kita gak mewartakan Yesus. Karena kita jadinya sama dengan yang lain. Ada yang mungkin bukan pengikut Kristus A, bukan pengikut Kristus B, bukan pengikut Kristus C, lalu ada kita D, pengikut Kristus. Waktu kita lagi jalan berempat, lalu ketemu orang lain, orang bisa bilang gak sih, dari kamu berempat ya, aku ngelihat kamu itu beda loh. Bedanya apa ya? Kok kamu rasanya lebih bersedia berkurban demi orang lain? Kok kamu kelihatannya lebih bersukacita dibandingkan yang lain? Ada bedanya gak sih? Atau misalnya kita di kantor, kita staff, karyawan, staff di kantor. Misalnya di kantor, satu kantor itu misalnya ada 50 orang. Bos kita, atasan kita kalau ngelihat kita, bisa bilang gak sih, dari 50 orang, kamu itu beda loh. Saya nggak tahu, tapi kamu itu beda aja pokoknya. Kita kelihatan beda gak sih? Karena kalau kita nggak terlihat beda, jangan-jangan nggak ada gunanya loh kita ikut Yesus. Karena berarti kita tidak menjadi kesaksian. Kalau kita tidak menjadi kesaksian,
bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Karena kita nggak punya kredibilitas untuk berbicara Yesus, karena orang lain yang bukan pengikut Kristus juga sudah melakukan itu. Kalau kita bilang, oh sebagai pengikut Kristus aku menyapa orang setiap hari dengan senyum. Lah kalau orang lain di kantor juga menyapa orang lain dengan senyum, aku nggak ada bedanya dari yang lain. Maka aku harus lebih dari itu. Oh orang lain datang ke kantor on time, aku datang on time. Tapi kalau orang lain juga on time, aku nggak ada bedanya sama yang lain. Maka pertanyaannya, apa bedanya aku dari yang lain? Sehingga dari perbedaan ini orang jadi bertanya, kamu itu kenapa ya beda dibandingkan yang lain? Waktu orang bertanya kita bisa bilang begini, karena aku punya Yesus. Lalu aku bisa bercerita tentang siapa Yesus di dalam hidupku. Tapi kesaksian hidupku beda nggak? Kita dilihat orang lain beda nggak? Nah, kerelaan memberitakan Injil dimulai dari kesaksian hidup kita masing-masing. Lalu ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Artinya iman kita itu perlu bertumbuh. Semakin kuat iman kita, semakin kuat perisai kita. Bayangkan kalau pergi perang, nggak ada perisai. Dengan mudah diserang, dengan mudah dilukai oleh musuh. Nah, perisai kita itu harus kuat. Karena kalau nggak kuat, waktu kita dipukul sama pedang musuh, perisai kita hancur. Maka perisai kita harus kuat. Perisai kita harus kuat, artinya iman kita harus bertumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya iman bertumbuh? Saya selalu bilang begini, iman itu bertumbuh itu gampang. Teorinya gampang. Karena firman Tuhan bilang begini, iman bertumbuh dari mana? Dari pendengaran akan sabda Tuhan. Jadi, kalau iman kita mau bertumbuh, kita harus membaca kitab suci, mengkonsumsi sabda Tuhan setiap hari. Nah, orang seringkali pikir ya, orang seringkali baca sabda Tuhan, kitab suci itu dengan pendekatan yang salah. Yang salah tuh gimana? Aku mau mendapatkan informasi yang baru. Lalu kalau aku udah tahu cerita itu, aku malas baca lagi. Kenapa? Karena aku udah tahu ceritanya. Seakan-akan membaca kitab suci itu hanya demi informasi. Padahal kitab suci itu adalah Yesus. Sabda Tuhan itu adalah Yesus. Kristus itu adalah sabda yang menjadi daging. Jadi, berjumpa dengan sabda itu sama dengan berjumpa dengan Yesus. Nah, sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu yang udah menikah, suami istri. Relasi itu kan mesti dibangun ya. Dibangun itu artinya apa? Artinya bertemu terus-menerus. Ngobrol, menghabiskan waktu bersama, saling berbagi. Itu artinya membangun relasi. Nah, membangun relasi itu kan bertemu dengan orang yang sama terus-menerus. Kita nggak bisa bilang begini, saya ini suami nih, saya nggak bisa bilang begini, oh saya nggak mau ketemu lagi sama istri saya, kenapa? Saya udah tahu orangnya gimana, yang itu aja kok yang saya ketemuin. Kenapa? Saya udah tahu lah dia orangnya gimana. Walaupun saya udah tahu dia orangnya gimana, saya harus membangun relasi dengan dia. Dengan cara apa? Berjumpa dengan dia terus-menerus. Walaupun saya sudah tahu orangnya seperti apa. Nah, berjumpa dengan Yesus terus-menerus, walaupun sudah tahu ceritanya seperti apa. Lewat apa? Lewat membaca kitab suci terus-menerus, walaupun sudah tahu ceritanya apa. Karena setiap kali kita membaca kitab suci, kita sedang berjumpa dengan pribadi Yesus. Perjumpaan itu menumbuhkan iman kita. Maka iman bertumbuh pertama-tama dengan melekat pada firman. Lalu yang kedua adalah firman itu harus menjadi perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Nah, gimana caranya Tuhan memaksa kita untuk mengubah iman itu jadi perbuatan? Gampang. Teorinya gampang. Teorinya gimana? Tuhan seringkali membawa kita ke dalam situasi yang tidak menentu. Coba perhatikan. Di setiap situasi yang pasti, tidak perlu iman. Karena udah pasti, kita bisa kontrol. Tetapi iman bertumbuh justru di situasi yang tidak pasti. Ketidakmenentuan adalah tempat bagi iman untuk bertumbuh. Uncertainty. Orang seringkali berpikir bahwa lawannya iman itu bimbang. Bukan. Lawannya iman itu adalah kepastian. Karena di mana ada kepastian, di situ iman tidak bertumbuh.
Iman justru bertumbuh di berbagai situasi hidup yang tidak pasti. Karena di mana ada ketidakpastian, di situ kita bersandar pada janji Tuhan. Di mana tidak ada kepastian, di situ kita mau tidak mau belajar percaya pada janji Tuhan. Dan waktu kita belajar percaya pada janji Tuhan dan melangkah terus, di situ iman kita bertumbuh. Maka hari ini kalau ada Bapak Ibu yang sedang berada dalam situasi yang tidak pasti, bersyukurlah. Karena itu artinya Tuhan sedang meneguhkan iman kita, membuat perisai kita makin lama makin kuat. Lalu setelah itu, Paulus katakan ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan, helmet of salvation. Oke, keselamatan ini perlu diusahakan terus-menerus. Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Artinya keselamatan itu bisa hilang kalau kita nggak setia melakukannya terus-menerus. Bicara ketopong keselamatan, bicara tentang berjalan setia terus-menerus berjuang dan nggak pernah putus asa. Karena keselamatan itu perlu dikerjakan terus-menerus sampai harinya kita bertemu dengan Tuhan. Bayangkan kalau orang pergi perang nggak pakai ketopong, bahaya nggak? Bahaya. Kepalanya kena senjata, langsung kita jatuh, langsung mati. Maka ketopong itu penting nggak? Penting. Ketopong itu adalah kerjakan keselamatan kita setiap hari. Dan yang selanjutnya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Balik-balik lagi. Kalau kita nggak melekat pada firman Allah, ingat waktu Yesus digodai oleh iblis di padang gurun, iblis aja menggoda dengan mengutip firman. Lalu Yesus melawan balik dengan firman juga. Lah, kita seringkali bisa dihajar sama iblis dengan cara apa? Dengan cara firman juga. Seperti iblis menyerang Yesus dengan firman. Tapi Yesus tahu bagaimana melawan dengan firman juga. Pertanyaannya, kita bisa nggak melawan iblis dengan firman? Gimana kita bisa kalau kita sendiri nggak hidup di dalam firman? Maka tanpa pedang kita nggak bisa berperang. Tanpa firman kita kalah terus kalau perang melawan iblis. Nah, orang seringkali ya berpikir, aduh gimana caranya supaya kuat di dalam Tuhan ya. Ngomongnya tuh begitu terus, mengeluh terus. Tapi dia nggak pernah mau baca firman. Ya kalau dia nggak pernah mau baca firman, gimana dia bisa menang perang? Dan membaca firman itu sekali lagi bukan soal informasi, tapi soal berjumpa dengan Yesus setiap hari, karena Yesus adalah Sang Sabda. Dan yang terakhir, Paulus katakan, dan dalam segala hal, doa dan permohonan. Kenapa sih berdoa dan permohonan itu penting? Karena setiap kali kita berdoa itu kita membuka hati kita pada roh yang bergerak dan menuntun hidup kita. Dalam konteks orang yang lagi perang, dia tuh perlu membuat keputusan. Harus bertahan, harus menyerang, harus mengangkat perisai, harus bergerak ke kiri, harus bergerak ke kanan. Nah, dia itu perlu hikmat buat membuat pilihan dan keputusan. Hikmatnya itu didapat dari mana? Dari doa. Karena setiap kali kita berdoa, kita membuka hati kita pada Tuhan yang berkarya dan menuntun hidup kita. Ada orang bilang, aduh, nggak tahu, nggak bisa dengar suara Tuhan. Ya nggak mungkin bisa terbuka pada tuntunan Tuhan kalau tidak membangun kebiasaan berdoa. Karena setiap kali kita membangun kebiasaan berdoa, kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dan menuntun kita. Nah, seringnya kita hanya mau berdoa kalau lagi butuh doang. Padahal sebelumnya kita perlu membiasakan diri untuk membuka hati dan hidup kita agar membuka diri pada tuntunan Tuhan. Waktu kita membutuhkan tuntunan Tuhan, hati kita sudah terbiasa. Sehingga hati kita menjadi lebih peka. Tetapi kepekaan itu tidak dibangun satu malam. Kepekaan itu dibangun lewat kebiasaan yang terus-menerus. Maka doa itu harus menjadi kebiasaan sehingga lewat doa terus-menerus kita dituntun oleh hikmat Tuhan di dalam membuat pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Nah, ini yang Paulus bilang. Ini perlu semuanya. Ingat tadi di bagian awal, Paulus katakan, sebab itu ambillah sebagian perlengkapan senjata Allah. Enggak. Paulus juga nggak bilang, sebab itu ambillah satu perlengkapan senjata Allah. Enggak. Paulus mengatakan begini,
ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya apa? Artinya ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, pedang roh, memberitakan Injil, iman yang bertumbuh, keselamatan yang dikerjakan dengan setia, berdoa terus-menerus, semuanya harus ada di dalam hidup kita. Karena kalau salah satu aja nggak ada, ya Bapak Ibu lihat aja gambarnya ini. Coba bayangkan, kalau salah satu nggak ada, lalu pergi perang. Bisa menang nggak? Ya enggak. Ada salah satu aja yang nggak ada, kita mudah kalah. Nggak ada pedang, ada perisai, nggak bisa melawan, diserang terus. Karena kita tidak bisa mengalahkan musuh, tapi kita bisa membela diri. Tapi capek membela diri terus-menerus, karena kita nggak punya pedang untuk melawan mereka. Atau punya pedang, tapi nggak punya perisai iman. Punya sabda, buat bisa melawan, tapi tiap diserang tuh kena terus. Kenapa? Karena nggak ada perisai iman, imannya nggak bertumbuh. Kenapa imannya nggak bertumbuh? Karena kita terus-menerus mau lari dan nggak mau setia di dalam menantikan janji Tuhan misalnya. Kita nggak mau memberitakan Injil. Oke, ada pedang, ada perisai, tapi kaki kita nggak pakai alas kaki, lalu pergi perang ke medan perang yang tanahnya berbatu-batu. Bisa menang, setengah mati menangnya. Kemungkinan besar kalah. Karena kenapa? Karena kaki kita sakit. Jadi kalau ada satu aja yang kita nggak pakai, kita dengan mudahnya kalah. Seperti Esau mudah jatuh di dalam tipu muslihat iblis. Maka supaya menang di dalam battlefield, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan salah satu, bukan salah dua, bukan sebagian, tapi seluruh. Karena dengan kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, Paulus bilang kepada jemaat di Efesus dan kepada kita semua, kita bisa melawan tipu muslihat iblis, sehingga tidak seperti Esau, tetapi seperti Yesus yang menang melawan godaan iblis. Maka sekali lagi, mari kita mengenakan semuanya, seluruh perlengkapan senjata Allah. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikcast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikcast yang lain.